Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Safa Almira dari kelompok 74 KKN Back to Village 3 Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan bagaimana hasil dan kesimpulan kegiatan saya selama KKN yang bertujuan untuk memenuhi video tugas akhir. Jadi saya mengambil judul atau topik yaitu pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID. Nah, judul utama yang saya angkat dalam program kerja saya yaitu pengembangan UMKM berbasis manajemen yang terintegrasi dan perluasan jangkauan produk melalui platform sosial media Instagram, Shopee, dan TikTok. Di sini tentunya sangat masif penggunaan sosial media karena tujuan utama saya adalah seperti yang di judul tadi, yaitu memperluas jangkauan produk melalui platform sosial media. Berikut ini merupakan proposal atau kanvas yang telah saya buat dan saya ajukan kepada mitra dengan visi misi yaitu terwujudnya UMKM yang aktif, kreatif, dan tanggap peluang melalui sosial media di masa pandemi. Dengan misi yang dapat dilihat di dalam slide, ada 4 misi. Kemudian tujuan dari program kerja saya ini yaitu menciptakan pelaku UMKM yang tanggap terhadap peluang dan perubahan. Kemudian yang kedua adalah menciptakan karakter produk agar memiliki ciri khas dari produk lain, menciptakan sistem manajemen yang terintegrasi, memaksimalkan penggunaan sosial media sebagai media penjualan dan pemasaran serta media promosi. Nah, dari visi misi dan tujuan ini kita dapat memaksimalkan pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19 melalui kegiatan KKN Back to Village 3 Universitas Jember. Setelah saya observasi dan melakukan wawancara pada mitra UMKM pada minggu pertama, terdapat beberapa potensi dan masalah yang dapat saya simpulkan dari mitra UMKM yang bekerja sama dengan saya. Yang pertama yaitu permasalahannya dulu. Yang pertama ada masih kurangnya edukasi terhadap pelaku usaha mengenai business development. Kemudian yang kedua penggunaan media sosial sebagai media promosi dan penjualan kurang maksimal. Dan yang ketiga pengelolaan alur pengeluaran dan pendapatan yang kurang terintegrasi. Kemudian yang keempat menurunnya tingkat pembelian dan penutupan pasar minggu dikarenakan COVID-19. Oke, jadi di sini mitra yang saya pilih menjual hijab dan aksesoris hijab tentunya. Nah, masalah yang dialami jika digeneralkan secara makro yaitu memang kurangnya edukasi terhadap business development. Jadi setiap UMKM itu masih belum bisa menangkap peluang dari platform yang tersedia, contohnya sosmed seperti Instagram, Shopee, dan TikTok, dan lain-lainnya. Keterbatasan sumber daya ini membuat jangkauan produk akhirnya tidak seluas dan semaksimal yang diharapkan. Karena tentunya jika kita ingin mengenalkan produk-produk tersebut harus melalui media platform yang banyak dijangkau oleh orang sehingga setidaknya produk kita diketahui oleh masyarakat satu kota Probolinggo atau mungkin kalau berpeluang kita bisa usahakan sampai satu Indonesia setidaknya pernah mengunjungi laman media sosial. Permasalahan yang utama yang general masif oleh yang dihadapi UMKM khususnya mitra saya mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak adanya pengelolaan yang baik antara alur pengeluaran dan pendapatan. Jadi mitra UMKM saya yang saya bekerja sama dengan saya ini mengalami kendala bahwa jika ada sesuatu arus penjualan tidak dicatat dengan baik dan kemudian pendapatannya juga tidak dicatat dengan baik sehingga tidak menemukan alur cash flow. Di sana menjadikan nanti lama-lama nilai modal mereka berkurang dan akhirnya modalnya bisa habis sehingga akan mengalami lebih banyak kerugian. Maka dari itu menurut permasalahan dan potensi yang saya baca pada mitra UMKM hijab saya ini yaitu memaksimalkan manajemen dan inventarisasi data supaya cash flow-nya lancar dan bisa melakukan pengembangan bisnis atau business development.
Itu kegiatan pada minggu pertama, kita menyusun program kerja dan kanvas, kemudian kita sosialisasikan dengan mitra kami. Kemudian, ini merupakan roadmap dari program kerja yang sudah saya susun, roadmap program pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19. Yang pada minggu pertama, saya berfokus pada observasi, identifikasi, dan perizinan pada pengurus setempat dan pelaku UMKM. Kemudian pada minggu kedua, saya mempunyai fokus pengenalan dan edukasi sistem manajemen usaha terhadap pelaku usaha atau UMKM yang bekerja sama dengan saya. Kemudian untuk minggu ketiga, saya fokus untuk pengaplikasian sistem manajemen yang terintegrasi yang termasuk promosi, rebranding, dan alur keuangan terhadap usaha hijab UMKM. Kemudian pada minggu keempat yaitu mengevaluasi hasil manajemen pengelolaan yang baru dan melihat peningkatan hasil penjualan. Jadi pada minggu pertama dan kedua saya fokus pengenalan dan memperkenalkan hal-hal baru kepada mitra saya yang mungkin mereka masih belum mengetahui secara maksimal. Kemudian pada minggu ketiga saya mulai menjalankan aksi atau program kerja saya, mulai dari promosi, rebranding, dan bagaimana menginventarisasi keuangan dari suatu UMKM atau suatu all shop. Kemudian pada minggu keempat kita melihat hasil result dari program kerja dari minggu kedua dan ketiga. Kemudian kita mengevaluasi apakah program yang kita susun sudah mempunyai engagement yang tinggi atau hasil yang maksimal. Kemudian untuk program kerja secara menyeluruh, saya mempunyai fokus untuk mengedukasi karena di sini saya ingin pelaku UMKM peka dan tanggap akan perubahan sehingga program kerja nanti yang saya susun bisa diterapkan sampai kapanpun. Oke, untuk kegiatan minggu kedua, saya mengadakan kelas secara offline, yaitu penggunaan Microsoft Excel sebagai software guna mengatur manajemen penjualan yang terintegrasi. Nah, ini saya lakukan untuk mengedukasi bagaimana sih penggunaan Microsoft Excel, kemudian fitur-fitur apa saja yang dapat digunakan untuk mengelola data, mengelola cash flow, dan sebagainya. Dari hasil kelas yang pertama ini, saya melihat banyak perkembangan dari mitra saya dan mungkin fitur-fitur yang digunakan masih cukup umum, jadi gampang dimengerti dan akhirnya sudah terbuat format cash flow dan format alur masuk dan keluar sehingga akan bisa membantu UMKM itu untuk memanajemen data dan mengintegrasikan semua data sehingga tidak mengalami banyak kerugian atau kehilangan modal yang cukup banyak. Kemudian yang kedua, saya mengadakan kelas KKN juga secara offline, yaitu penggunaan aplikasi Shopee sebagai media penjualan. Tentunya di sini tidak asing lagi untuk penggunaan aplikasi Shopee sehingga saya ingin memaksimalkan penjualan dan membantu mitra saya untuk mengembangkan produknya lewat Shopee karena banyak fitur di Shopee yang sangat memudahkan pembeli, contohnya seperti gratis ongkir. Jadi di sana saya sudah membantu mitra saya untuk mengatur stok, menambah variasi di Shopee, kemudian kita menerbitkan akun Shopee dari all shop yang ada atau mitra yang saya bantu. Kelas KKN Shopee ini saya adakan 2 kali karena untuk 1 kali saja tidak cukup, sehingga 2 kali pertemuan saya berdiskusi dengan mitra UMKM terkait yang saya pilih. Kemudian mitra tersebut juga lumayan paham, sedikit-sedikit sudah mulai paham, dan saya melihat adanya engagement yang baik untuk produk mereka jika dipromosikan dan dijual melalui Shopee. Kemudian yang terakhir saya melakukan pelatihan kelas KKN offline dengan tema penggunaan TikTok sebagai peningkatan exposure produk dan media promosi UMKM. Nah, di sini mengapa saya ingin mengedukasi mitra saya untuk mengajarkan TikTok? Karena saya sendiri belajar marketing, sekarang ada ilmu marketing dari TikTok. Jadi sebisa mungkin saya mengaplikasikan ilmu yang saya punya
dan membantu mitra UMKM saya juga aktif di TikTok karena engagement dan jangkauan TikTok juga lebih luas daripada Instagram dan Shopee, sehingga saya membantu mitra saya juga membuat akun TikTok dan memposting beberapa video atau konten yang telah kami buat juga bisa diposting di TikTok. Selain kelas KKN, kita juga membuat desain banner, kemudian membantu mitra untuk menjahit dan menambah stok produk. Kebetulan mitra saat itu sedang ada restock atau menambah produk, dan kita membantu mendesain untuk kresek, kantong kresek, kemudian mendesain membantu membuat sebuah konten, jadi nanti bisa diposting di Instagram atau di TikTok. Tentunya konten-konten yang menurut saya kekinian dan membantu mitra saya untuk berpandangan bisa lebih cepat menangkap peluang dan perubahan, sehingga konten-konten yang dihasilkan dan apapun yang mereka kerjakan, produknya, karakternya tidak ketinggalan zaman, seperti itu. Nah, ini hasil dari desain kantong kresek dan banner yang telah saya buat dan mitra saya dengan tujuan rebranding dan menghidupkan warehouse. Mitra saya kebetulan ingin menghidupkan warehouse, jadi di rumahnya mau dibuat seperti warehouse atau butik kecil-kecilan, jadi setiap orang mau datang bisa. Jadi itu juga salah satu upaya untuk menjemput pembeli. Nah, di sebelah kiri itu ada foto, banner, dan wujud warehouse kecil-kecilan yang mitra saya buat. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah desain kantong kresek yang kita buat bersama mitra. Kemudian di slide ini merupakan tampilan laman media sosial Instagram. Jadi mungkin teman-teman yang lihat video ini bisa sekalian follow dan beli produknya Laku ID karena kualitasnya emang bagus, dan insya Allah kedepannya untuk konten-konten dan program-programnya atau karakter brandingnya akan lebih baik dan lebih berkembang. Kemudian ini tampilan laman media sosial TikTok, dapat dilihat, dan teman-teman yang di sini juga bisa follow juga TikTok dari laku.id untuk membantu sesama UMKM. Dan yang terakhir ini adalah tampilan halaman Shopee dari Laku ID. Terjual banyak ya, lumayan 23 produk terjual. Dan teman-teman sekali lagi kalau misalnya lihat video ini bisa langsung follow, dan kalau misalnya minat beli juga karena insya Allah kualitasnya terjaga, dan ini base-nya di Probolinggo ya. Jadi teman-teman yang di Probolinggo kalau mau butuh hijab bisa cek di Laku ID. Oke, terima kasih. Segitu dulu penjelasan dari saya terkait apa yang saya kerjakan dan aplikasikan dari minggu pertama hingga minggu keempat. Di luar itu juga saya mengikuti Persuli dan menulis berita di laman eksternal, kemudian menyusun artikel, dan masih banyak lagi. Sekian video akhir dan rangkuman beberapa footage dari saya. Semoga berkenan buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.